Kami terus mengembangkan layanan-layanan baru dan mutakhir sebentar lagi ada PET scan yang pertama di Jawa Tengah, yaitu PET scan untuk diagnosa kanker lebih akurat, di mana pasien-pasien selama ini harus ke Jakarta. Nah, di samping itu kita juga ada Center of Excellence yang lain, seperti dari cancer tadi, head center, jantung kita punya cath lab, di mana dokternya bisa primary PCI. Artinya apa? Kalau ada serangan jantung dengan golden period 12 jam, kita bisa langsung masang. Cuma sayangnya sampai dengan saat ini belum di ACC oleh BPJS untuk jantung. Kita juga punya ortopedik serta brain and spine center. Demikian, Pak. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi kedua, Maret 2025. Dengan topik RSI Sultan Agung siap melayani suntik stem cell. Juga, IDI akan perjuangkan anggaran minimal bidang kesehatan. Untuk informasi dan berlanggan, silahkan hubungi nomor yang tertera pada video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau fasilitas kesehatan rumah sakit yang sangat berperan di suatu daerah di Indonesia. Menurut rencana wawancara ini selain kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Kesehatan Indonesia edisi April 2025, dan kami rencanakan juga kalau bisa untuk dibukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang dokter senior, yaitu Dokter William Tanoyo MKes. Saat ini beliau adalah Direktur Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Apa kabar, Dok? Baik, Pak. Terima kasih. Semoga Pak Bambang juga sehat selalu. Iya, baik, Dok. Nah, Dokter William Tanoyo ini sangat berpengalaman memimpin rumah sakit, pernah menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, rumah sakit yang cukup legendaris di kota Solo, dan saat ini menjadi Direktur RS Rumah Sakit Indriati Solo Baru, juga merupakan anggota MPK Indonesia. Nah, Dok mungkin bisa bercerita pengalaman yang panjang mengelola, memimpin rumah sakit sampai saat ini akhirnya menjadi direktur di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Bambang. Mungkin singkat saja, saya memulai di tahun 2000 menjadi manajer, dan waktu itu sekolah juga MKes di Sarjito, Hmm. Rumah Sakit Gajah Mada, Rumah Sakit Universitas Gajah Mada ya, Jogja. Ya, Jadi ya. begitu lulus tahun 2002 awal, saya masih menjabat sebagai direktur direktur manajer. Terus menjadi Hmm. direktur 2011, direktur pelayanan umum atau penunjang umum 2012, baru menjadi direktur utama rumah sakit sampai dengan 2022 akhir. Nah, kemudian Hmm. pindah ke tempat baru, Rumah Sakit Indriati Solo Baru, pada Juli
2023 sampai dengan hari ini Pak Bambang. Nah itu sikat Ya. dari pengalaman saya. Jadi saya manajemen selama menjadi mengelola manajemen selama 12 tahun kurang Ya. lebih. Sampai dengan hari ini ya berarti Ya. 14 tahun. Baik, luar luar biasa dok, pengalaman panjangnya. Nah, sekarang di Rumah Sakit Indriati mempunyai visi menjadi rumah sakit unggulan berstandar internasional. Nah, sebelum bercerita tentang visi ini, kenapa namanya Rumah Sakit Indriati, dok? Ya, rumah sakit ini berdiri diawali dari suatu kepedulian terhadap kualitas, di mana akses kesehatan bisa berkualitas bagi masyarakat, khususnya di Solo Raya dari pemiliknya. Nah, pemilik rumah sakit ini adalah PT Delta Melin, yang induknya adalah Dunia Tech, sedangkan nama Indriati adalah untuk menghormati istri dari founder dari Dunia Tech, yaitu Ibu Indriati. Kalau foundernya Pak Hartono. Nah, saat ini kita melihat cukup baik dan berkembang pada usia yang ke-8 karena didirikan pada Mei 2017. Jadi kita menginjak ke-8 dan kami terus mengembangkan layanan-layanan baru dan mutakhir sebentar lagi ada PET scan yang pertama di Jawa Tengah, yaitu PET scan untuk diagnosa kanker lebih akurat, di mana pasien-pasien selama ini harus ke Jakarta. Nah, di samping itu kita juga ada Center of Excellence yang lain, seperti dari cancer tadi, head center, jantung kita punya cath lab, di mana dokternya bisa primary PCI. Artinya apa? Kalau ada serangan jantung dengan golden period 12 jam, kita bisa langsung masang. Cuma sayangnya sampai dengan saat ini belum di ACC oleh BPJS untuk jantung. Kita juga punya ortopedik serta brain and spine center. Demikian, Pak. Nah, kenapa bisa menjadi internasional? Karena seperti tadi, bahwa kita salah satu COE-nya, Center of Excellence-nya adalah cancer, kita memiliki fasilitas radioterapi, ada dua, Linek dan Hyalsion, di mana Hyalsion ini sudah dikenal oleh beberapa dokter yang dari luar negeri. Kalau pasien dari yang berobat, mohon maaf, yang ke luar negeri, cancer, untuk kembalinya biasanya diarahkan ke tempat kita karena Hyalsion ini radioterapi yang cukup modern. Artinya kita memang standarnya internasional. Apalagi dengan PET scan yang ada di Jawa Tengah untuk yang pertama kali. Demikian Pak Bambang. Baik, jadi dalam pelayanan kanker atau cancer itu berarti Indriati yang terdepan di Jawa Tengah ya, dok. Nah, sekarang Ya, seberapa besar ini pasien-pasien kanker ini dibanding dengan yang lain yang seperti jantung dan sebagainya, dok? wah, kalau angkanya kurang tahu persis Pak, tapi yang kami tahu, sebenarnya ada statiknya. Kalau kita searching di Google mestinya ada, tapi saya nggak ingat persis. Tapi yang jelas untuk radioterapi itu dalam satu hari kita bisa melayani 120 sampai 140 pasien. Itu yang di Indriati. Artinya angka morbiditas kanker cukup tinggi. Itu yang bisa dilayani dengan radioterapi. Belum kanker lain yang tidak dapat ditangani dengan radioterapi. Nah, eh, dokter, Rumah Sakit Indriati ini bukan yang terbesar, tetapi yang peralatannya terlengkap, terutama di Solo. Bisa diceritakan, dok? Ya, uh, jadi yang perlu disampaikan adalah tadi kita sudah punya radioterapi, kita Ya. punya BMD, bone marrow density, yang bisa mengukur ketebalan tulang dari kepala sampai ujung kaki. Hmm. Itu juga kayaknya hanya satu, dan DRS ortopedi. Yang kedua kita juga punya
digital mamografi, di Hmm. mana mamografi ini untuk pemeriksaan, mohon maaf, payudara, deteksi dini. Ya. Zaman dulu kalau manual tuh mohon maaf, payudaranya dipencet cukup keras dan menimbulkan sakit. Kalau digital ini sama sekali Ya. nggak sakit. Terus yang Hmm. lain, saat ini kami Desember 2024 kita sudah menginstal software untuk upgrade MRI dengan AI sehingga hasilnya lebih Hmm. jelas, lebih cepat, dan tentunya membantu diagnosa. Di samping itu kita punya vakum backscore, itu semacam alat biopsi untuk tadi berkaitan dengan mame. Kalau ada benjolan yang dicurigai tumor, bisa diambil biopsi dengan jarum. Jadi tidak zaman dulu dibelek, dioperasi, terus baru Ya. kita bisa aspirasi dulu dengan jarum yang sehingga minimal untuk lukanya. Kalau peralatan lain kita punya CT scan 128 slash, terus yang lain hampir semuanya standar. Yang menonjol itu Pak Bambang. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudi Latif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Ya, baik. Khusus untuk cancer ini, Dok, biasanya kan perawatan lanjutannya itu melalui kemoterapi yang panjang. Nah, apakah sudah ada pembaruan di dalam tata laksana perawatan kanker ini, Dok? Ya, kalau cancer ini memang sangat maju, dan Ya. kita juga punya layanan cancer untuk BPJS di lantai 9. Untuk obat-obatan juga sangat pesat. Saat kita pernah menangani terapi yang kemo itu dari pasien asuransi dengan biaya ya mohon maaf hampir setengah M. Itu Hmm. langsung import dari luar negeri, kita sampai baru mengalami obat cancer itu hampir setengah M, tapi itu ditanggung asuransi. Ya. Nah, kalau jenisnya sangat banyak, mohon maaf saya nggak menguasai, tapi nanti suatu saat apabila Ya. Pak Bambang berkenan, kami bisa menghadirkan dokter Ya. spesialis onkologi, dokter Yarsa. Dan kami saat ini juga Ya. sedang memulai untuk bekerja sama dengan Oncocare di Malaysia. Sedang Ya. proses. Baik. Ya. Baik, Dok. Yang saya ingin tanyakan adalah tingkat kesembuhan, Dok. Sekarang apakah sudah mulai lebih baik untuk cancer? Logikanya Pak, kalau dengan PET scan nantinya, diagnosa Hmm. bisa lebih dini dan Hmm. tempatnya ditentukan dengan spesifik. Beda dengan dengan yang lain yang CT scan atau MRI. Kalau PET scan ini benar-benar jadi dia dimasukkan cairan, cairannya itu dari hidrogen, air diproses, dan itu cairannya aman, luruh dalam waktu 1 jam tuh tinggal 50%, 50 mili, kalau tidak dipakai sengaja 1 jam dia tinggal 50 cc. Nah, FDG nama cairan itu, semacam glukosa, itu bisa diserap oleh cancer. Nah, ketika dipoto menunjukkan tepat, artinya dengan diagnosa PET scan akan diketahui tempatnya dengan tepat, diterapi lebih cepat, akurasinya jauh lebih baik, mestinya angka harapan hidup akan lebih tinggi. Nah, soal berapa persen ya itu tergantung dari jenis kansernya, Pak. Tapi yang jelas dengan kemajuan Ya. teknologi ini, dengan diagnosa dini, dan ini di cover BPJS, tapi mohon maaf untuk kami yang akan operasional Mei belum di cover. Harganya sekitar 13 juta, di Jakarta 13,5 juta. Hmm. Ya. Mestinya angka harapan hidup akan Baik. naik, Pak. Untuk kesembuhannya, Ya. berapa persentasenya sangat tergantung dari jenis sel tumornya, sel cancer. Ya. Iya, baik, Dok. Ternyata Rumah Sakit Indriati ini
tidak hanya di Solo ya dok, mungkin ada di tempat-tempat lain. Ya, ada di Boyolali dan rencana di Semarang, tapi masih dalam, ya, belum proses pembangunan, masih dalam feasibility study. Kalau Ya, Indriati sudah running baik. di jalan raya itu Pak, Boyolali di sebelah kiri kalau arah Solo, Ya, kalau dari Salatiga sebelah kanan. ya. Baik, dok, di Solo itu kan ada juga rumah sakit besar ya yang milik pemerintah. Kemudian ada swasta juga besar. Nah, bagaimana prospek rumah sakit Indriati yang ada di Solo ini? Ya, kalau menurut saya ya tiap rumah sakit pasti punya keunggulan dan Ya, di Indriati ada strength-nya. Kalau menurut kami, strength-nya adalah kita punya poliklinik terdiri dari klaster-klaster. Jadi ya, tidak seperti poliklinik zaman konvensional, ya. di mana pasien duduk di tengah, kiri, dan kanan tempat pelayanan poli. Tapi kalau kita klaster tersendiri, klaster THT, klaster jantung, internal itu semacam Hmm, pavilion terpisah. Sehingga keamanan jauh lebih baik. Kalau kita mulai dari masuk, kita punya poin sangat tinggi. Nanti kapan-kapan Bapak bisa main ke sini, poinnya kira-kira hampir ya, 12 meter. Sehingga kesan masuk rumah sakit itu bau bau apa ya, khusus atau khasnya rumah sakit nggak ada. Terus di samping itu ya. kami punya apa namanya, lift ada dedicated. Jadi 3 untuk pasien, 3 untuk staff, 3 untuk pengunjung. Hmm, Di samping itu kita punya immunocare, tempatnya di lobby, di mana kami juga melayani yang mau umroh, naik haji, itu sangat terpisah. Jadi ya, kalau saya bilang ada healthy areanya. Di ya. samping itu, ruang perawatan kami juga cukup luas, ukurannya 4 kali 9 meter itu ruang PIP, itu biasanya kalau dipakai kelas 2 itu 2 orang. Kalau kelas 3 aturan kris yang baru untuk 4 orang itu lebih. Jadi Ya. kira-kira 6 kali 9 itu untuk ini. Jadi ruang perawatan kami cukup luas. Jadi di samping outpatient dan inpatientnya, rumah sakit ini karena gedungnya baru, 29 lantai, sehingga cukup kuat untuk bersamping. Di samping itu kami punya dokter, dokter umum dan dokter spesialis sampai dengan konsultan itu ada total 121 dengan berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari darah, konsultan kelainan darah, konsultan eh, jantung, konsultan yang tadi primary, bisa kita punya dokter full timer untuk yang cath lab yang apa primary PCI itu kita punya dokter full timer. Mungkin satu-satunya swasta yang punya full timer spesialis jantung intervensi. Terus kita punya hematologi, kita punya radionuklir, kita punya kedokteran onkologi, cukup lengkap Pak menurut saya. Darah, endokrin, tadi darah sudah ya, endokrin. Endokrin kita juga punya. Jadi cukup bersaing lah Ya. kalau untuk pelayanan. Baik. Nah, dok, sekarang dengan tadi dengan fasilitas yang cukup memadai tadi, berapa pasien yang dilayani per hari dan berapa bed yang tersedia di Indriati Solo ini, dok? Ya, kita kurang lebih 500 sampai 700 pasien dengan bed 182. Kalau nanti berkembang, kita bisa spare sampai 500, 400 lah paling banyak bisa. Terus dengan bor ya sekitar 60 sampai 70%. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi kelima, Maret 2024, dengan topik ditiadakannya akreditasi unggul tahun 2026. Menanti kebijakan mendikti saintek yang baru, peran yayasan dalam perguruan tinggi, serta banyaknya peminat program studi teknik informatika. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang terdapat pada video. Baik. Nah, sebuah kegiatan, apalagi rumah sakit,
selain sentral layanan kesehatan, tapi kan juga ada sisi-sisi bisnisnya. Nah, kalau dalam situasi seperti tadi dikemukakan dokter, eh, seperti apa dok? Manajemen Rumah Sakit Indriati ini cukup sehat atau masih berkembang? Ya, kalau sejauh ini secara ekonomi cukup sehat. Kalau saya masuk dari sini sudah sehat ya, saya bilang cukup sehat. Nah, apa yang dilakukan mestinya kita dari sisi yang standar yang biasa kita lakukan kan mestinya efisien efektif mulai dari SDM, terus standarisasi obat-obatan maupun kita biasanya melakukan cost pengendalian biaya operasional. Terus tadi kita juga meningkatkan teknologi medis mulai dari eh, perawatan yang holistik maupun tadi MRI dengan AI maupun tadi penambahan fasilitas PET scan. Di samping itu juga kami pasti melakukan SOP dengan standar perawatan yang tinggi. Di samping itu juga kita menjalin mitra dengan rumah sakit lain maupun penyedia layanan kesehatan yang lain. Terus kami juga diversifikasi pelayanan, mungkin seperti program wellness. Oh ya, mohon maaf, di sini juga ada DSA dari neurologi maupun DSA dari radiologi. Kalau radiologi itu kan yang aliran dokter Terawan. Kalau yang neurologi itu lebih cenderung ke penanganan penyakit. Sebetulnya perdarahan otak itu golden periodnya 6 jam itu kita bisa dipasang, trombektomi. Kalau nggak salah itu bisa dipasang perdarahan dengan stent sehingga mencegah kematian ya, mencegah perdarahan lebih luas. Tapi ya ini masih belum bisa dilakukan dengan baik. Kadang-kadang datangnya udah terlambat. Di samping itu kita juga diverifikasi dengan membuat Indriati Training Center ada di lantai 25 yang sudah mendapat sertifikasi akreditasi A, artinya kita bisa mengadakan seminar internasional, mengeluarkan SKP sendiri, baik yang internasional maupun yang lokal. Ini baru Desember 2024 ini keluar atau terbit akreditasi A. Dan ini juga mungkin di Jawa Tengah atau di Solo mungkin yang rumah sakit swasta. Kalau negeri di RS Jiwa itu malah punya. Lucu juga, rumah sakit Jiwa Solo itu malah punya sertifikasi sebagai training center. Ya, baik dok. Nah sekarang komposisi pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan dan yang tidak, yang BPJS sampai berapa persen? 75-80 BPJS, yang 25-20 itu yang asuransi dan mandiri. Nah, di dalam kasus-kasus pembiayaan itu kan ada yang masyarakat yang membutuhkan tapi dana BPJS-nya tidak mencukupi, gitu ada enggak dok fasilitas-fasilitas tambahan biaya dari pihak-pihak lain dan sebagainya atau dari rumah sakit sendiri? Kalau secara aturan kita tidak diperkenankan menarik tambahan pada pasien BPJS kecuali pasien istilahnya top up naik ke kelas 1 atau VIP. Dan untuk pasien BPJS dengan hak kelas 3 tidak boleh naik atau top up, naik kelas atau top up. Nah, maksud saya apakah ada kegiatan sosial dari rumah sakit atau mungkin ada donasi dan sebagainya? Kegiatan sosial kami ada, jadi kadang-kadang kami datang ke PLN, terus ke Telkom, kita bakti sosial dengan mengukur tekanan darah, memberi pemeriksaan gula darah, terus di Karpide, terakhir yang terbaru itu di
nih gereja San Inigo, kalau ada permintaan ya kita datangi dengan pemeriksaan maupun apa namanya gula darah yang free. Di Ya, samping itu juga kita ada kegiatan lain untuk masyarakat, mengirim dokter spesialis ke puskesmas, dokter spesialis anak dan obgyn, Pak. Jadi ya eventnya tergantung dari desain dari rumah sakit atau permintaan. Kita sesuaikan dengan budget. Jadi pada prinsipnya tetap ada. ya, Kemarin yang terakhir itu ada di Sukarjo mengadakan pertandingan, lupa ya, pertandingan olahraga, kita juga support menjadi tim medisnya. Itu kegiatan-kegiatan kami. Di samping acara-acara resmi yang lain, kami juga sering menjadi tim medis di event sepak bola yang ada di Gelora Manahan. Mulai dari AFC sampai yang Asia Football, sampai yang junior, sampai yang senior, kita pernah menjadi tim medisnya. ya. Baik, Dok. Terakhir, apa yang masih Dokter William programkan atau ingin dicapai selama memimpin Rumah Sakit Indriati Solo Baru ini? Ya, mestinya dengan apa ya perubahan zaman ini kami lebih fokus pada di pasien journey atau pasien experience, di mana pelayanan itu mulai dari parkir. Oh ya, tadi lupa, parkir kami bisa hampir 600 mobil, Pak. Hmm. Jadi cukup luas. Terus pasien journey itu adalah atau pasien experience itu sejak pasien masuk sampai dia pulang itu harusnya puas dengan pelayanan yang holistik, dengan teknologi yang baru, yang terkini tadi AI sampai sistem informasi yang terintegrasi. Nah itu yang harus kami fokuskan dan yang kedua kami juga mestinya tetap harus mengupgrade ilmu untuk tim kami mulai dari tenaga medis, staf perawatan, jadi kita mengirim mereka untuk seminar maupun pendidikan pelatihan berkelanjutan. Nah, di samping itu kita juga harus memberikan apresiasi untuk seluruh staf, baik moral maupun material, mulai dari tadi mengirim seminar, terus mungkin ada PAN dengan studi banding atau gift saat HUT maupun kita berikan vaksinasi atau imunisasi setiap tahun sekali. Ya, yang terakhir adalah ya mestinya mempertahankan reputasi tidak mudah, Pak. Tapi kita tetap berusaha supaya menjadi pusat layanan kesehatan yang terlengkap, handal dengan orientasi pelayanan yang melebihi ekspektasi. Jadi tidak sekedar puas lagi, Pak. Sekarang satisfaction Ya, tidak bisa, Pak. Harus bisa melebihi ekspektasi. Harapannya pasien bisa kedok keluar agar menjadi pertumbuhan jangka panjang, baru bisa menghasilkan keuntungan finansial yang memadai. Itu yang bisa kami ya, sampaikan, Pak. ya. Baik, tambah terakhir, Dok. Eh, apakah sudah ada pasien-pasien yang datang dari luar kota Solo yang khusus ke Rumah Sakit Indriati Solo Baru ini karena eh, memang dianggap layanan di tempat lain tidak memadai atau tidak memuaskan. Mohon maaf, mungkin ya tidak memadai, Pak. Maksudnya belum lengkap alatnya. Ya, Ada, Pak. Kita banyak pasien dari luar Jawa, yang terjauh itu Pekanbaru ada. Terus dari Malang, saya nggak ingat persis, tapi yang terutama itu yang banyak di radioterapi, terus jantung. Jadi cancer kami cukup banyak. DSA itu banyak yang dari luar kota, Pak. Semarang, ya, mana lagi ya? Semarang, Surabaya, Madiun, Ngawi itu cukup banyak, Pak. Untuk yang DSA Terawan maupun DCA dari eh, neurologi. Jakarta juga ada, Pak. Kita sampai mempunyai paket juga, tadi yang wellness kita gabung dengan sister company kita, jadi Grand Mercure, terus Swiss Bell yang di Gilingan, sama Alana itu sister company dengan ya, Rumah Sakit Indriati. OP Hotel yang
ya tergantung dari kelas yang dimaui dari Ya. pasien. Ya, terima kasih sekali Dr. William Tanoyo MKes, Direktur Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini membantu informasi dan barangkali ada yang membutuhkan layanan kesehatan di Indriati Solo Baru. Sekali lagi terima kasih Pak Ya, William. terima kasih Pak Bambang. Selamat Ya. pagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. salam. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ketiga, Maret 2025. Berisi komentar dan harapan para pakar tentang peluncuran Danantara. Dinamika pasar modal dan perbankan dengan hadirnya Danantara. Respon BUMN yang masuk super holding Danantara. Serta bisnis media nasional yang dibayang-bayangi platform global. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.